Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supervising, teman-teman kegiatan lingkungan, tambah lingkungan yang terbaik untuk bakti kita untuk negeri ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kecintaan terhadap diri sendiri, kemudian dengan orang banyak. Saya hari ini akan melakukan safar dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu biasanya yang saya lakukan itu adalah mempersiapkan peralatan yang harus saya bawa ke satu daerah ke daerah yang lain. Kegiatan saya tuh biasanya supervising, kegiatan ramah lingkungan, bersihkan sampah di pulau. Nah, dan teman-teman juga jangan lupa ketinggalan untuk melakukan aktivitas terbaik di daerah kita, di desa-desa kita, atau di lingkungan kita. Jangan lupa bersihkan sampah-sampah plastik yang ada di pantai. Jangan sampai sampah plastik terpendam di dasar laut, menyebabkan ekosistem bawah laut itu akan punah. Nah, saya juga melakukan supervising, berburu ikan di laut dengan bertujuan adalah berbagi untuk saudara kita, berbagi untuk keluarga, dan berbagi untuk anak-anak santri kami yang ada di pesantren. Nah, mau lihat apa saya bawa pada hari ini? Ini dia, ya. Peralatan yang saya harus bawa pada hari ini adalah, jangan lupa kita harus mempersiapkan tas, tas supervising, ini tas jaring. Ini tas jaring, kalau ada air yang masuk ke dalam ini air tas, maka airnya tidak mengendap tapi bisa keluar, ya. Apalagi kita dalam kondisi basah-basah di laut, tentunya kita butuh cepat untuk pengeringan. Nah, ini tas yang saya harus bawa. Kemudian tas ini akan mengisi beberapa perlengkapan supervising, ya. Terutama harus saya pertama mempersiapkan long fin, ya. Nah, long fin ini kita isi di tas. Ini tas ini saya pesan dulu di online, murah ya, cuman 100-an ribu lebih. Tapi kuat, ya. Saya tidak tahu mereknya apa, tapi pokoknya kuat lah, oke lah untuk teman-teman untuk melakukan kegiatan traveling, ya, membawa perlengkapan selam. Itu lagi, ini Longfin Handmaster, beli di Bang Suban Ali, kayaknya produknya produk dari Australia, bagus. Longfin saya itu ada 4 ya, sebagai cadangan, dan itu memang ada beberapa yang saya dikasihkan sama teman-teman dulu. Insya Allah nanti saya akan buat videonya menceritakan bagaimana longfin yang dikasih itu sudah bermanfaat bagi orang banyak. Setelah longfin kita isi, jangan lupa perhatikan ya, alat-alat selam yang kita harus bawa adalah, nah, ini juga tas handmaster, ya, perlengkapan dengan baju, dengan sarung tangan, kemudian dengan kaos kaki. Jangan lupa kita cek dulu, jangan sampai kita lupa. Pertama baju, ini masih basah ya, baju ini saya masih basah, belum dijemur, karena saya mengadakan traveling hari ini, makanya saya harus ngisi. Kalau saya jemur, ya terlambatlah perjalanan saya. Baju, kemudian, nah, tuh, kaki, oke. Berarti ada. Jangan sampai kita lupa, isi lagi kembali, meyakinkan betul-betul ada sehingga kita tidak lupa, ya. Kita perjalanan sudah jauh, baru kita lupa di rumah. Aduh, itu sangat. Nah, kita isi sini. Oke. Jangan lupa juga masker. Nah, ini masker. Saya punya beberapa masker. Nanti insya Allah saya akan membuat kontennya. Berikutnya ini ada tempat GoPro-nya. Kemudian yang lupa adalah GoPro-nya. Kita bawa kamera laut. Biar tujuan untuk kita melihat dasar laut. Apa kalau itu bersih ataukah kotor. Kalau ada sampah plastik, maka kita bisa mengambilnya pakai kamera, atau kita lagi shot ikan, ya, supaya kita bisa memasukkannya dalam video. Oke, yakin ada ya? Jangan kita lupa kamera laut, GoPro ada di sini. Kemudian jangan lupa ya, teman-teman, tali float. Nah, tali float ini juga ringan ya. Ini khusus untuk tali float ikan, jadi ringan, tidak berat. Kemudian kalau kena air, cepat juga mengering. Kalau di air itu, di air laut, dia terapung ya, tidak tenggelam. Ini sudah banyak saya shot ikan predator menggunakan tali float ini. Oke, kita isi.
Jangan lupa teman-teman, float ini juga saya dikasih sama Bang Ali, sudah lama ya. Float ini sudah hampir 5 tahunan ya. Ini karena kelihatan gabusnya. Dulu saya pernah ingat waktu di Pulau Sunam itu shot ya, ikan doktut tuna sebesar 50 kilogram sampai mendekati 60-an ya. Hanya 1 jam baru dapat spirgan saya. Hilang ya, kan dibawa kabur sama ikan. Oke, jangan lupa ini float. Bisa juga teman-teman menggunakan float yang lain lah, seperti deterjen air ya, boleh juga. Cuman inilah saya sering bawa supaya saya juga tidak mencari-cari foto di tempat orang. Kemudian jangan lupa teman-teman ini ya, tali. Tali ini untuk tujuannya mengikat rubber ya. Tali dinema juga ada sini. Kemudian ada rubber cadangan ya, rubber ini teman-teman harus bawa ini, jangan sampai kita sudah di lagi spot jauh dari rumah tidak membawa ini. Maka kalau kita cuma bawa rubber terbatas, maka kita tidak melakukan aktivitas spear fishing ya. Harus dibawa ini. Oke. Jangan lupa tali nema dengan tali pengikat rubber. Ini khusus ya. Bawa ini. Jangan lupa juga snorkeling. Nah, ini pernah juga saya sering lupa ini. Sudah jauh kita mau spot, snorkeling tidak dapat, tidak ada. Kita kembali ke rumah lagi ambil. Ya, jangan lupa ini persiapan perlengkapan sebelum kita melakukan aktivitas snorkeling ya. Ini juga masih ada tali cadangan, tali untuk pengikat rubber dan spear gun ya. Kemudian ini juga saya juga jangan lupa ini tongsis untuk ambil pemandangan di bawah laut ya. Mantu. Kemudian ini jangan lupa. Nah, ini juga westafel. Saya bawa jangan sampai di pulau saya berenang ada nyamuk. Dan tak lupa adalah hamoks. Nah, tentunya kalau kita di pulau tidak mungkin kita bawa kasur atau tikar. Jadi bawa kita praktis hamoks untuk kita ikat ya, ikat di pohon satu dengan pohon yang lain, baru setelah itu kita tidur. Oke. Hamoks. Nah, jangan lupa teman-teman, pisau, sangkur. Kalau kita menyelam, harus ada bawa pisau, sangkur. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu aktivitas kita, seperti tali nyangkut di karang, kemudian ikan itu kita nembak masuk di batu sehingga sap atau mata panah itu masuk di batu, susah kita membukanya ya, berisiko. Jadi jangan lupa membawa sangkur selam ya. Tujuannya juga untuk kita bisa membuat mengolah ikan di pulau atau di body atau di kapal, sehingga kita bisa menggunakan alat ini ya. Kemudian teman-teman, jangan lupa juga karena kita juga membawa alat-alat spear fishing, jangan lupa persiapan tas yang praktis seperti ini. Baru Anda bisa membawa, dalamnya adalah tang seperti ini ya. Ada obengnya juga, ada ini. Jangan lupa ada apa juga nih? Ada baut-bautnya juga ya, untuk buka bautnya. Ini karena spear gun kita juga menggunakan baut ya. Jangan lupa bawa. Kemudian cutter ya, pisau cutter. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengiris atau rubber ya, atau karet seperti itu. Nah, setelah kita kemas, kita gulung seperti ini. Nah, masuk di dalam tas. Ada juga pemberat, jangan lupa pemberat. Pemberat ada sudah isi di motor ya, di bagasi motor. Pemberat sangat penting karena untuk kita nyelam harus menggunakan pemberat. Kalau tidak, maka kesulitan kita menyelam, tidak bisa tenggelam ya.
harus mengurangi pemberat. Oke, teman-teman, setelah itu alat perlengkapan selam kita sudah siap. Jangan lupa menggunakan tas ya untuk membawa spray gun, ya, spray gun. Spray gunnya adalah ini, spray gun saya nih, isi di tas seperti ini. Nah, memang kemana-mana saya harus membawa alat ini teman-teman supaya ya saya juga bisa berbagi ikan ya di desa-desa atau kampung atau kota dan kecamatan ya. Yang penting di situ ada tempat spot. Jangan lupa ketika Anda membawa spear gun, sapnya ditutup dengan rubber. Jangan sampai mencelakai Anda sendiri atau orang lain ya. Bahaya. Tutup. Oke. Nah, teman-teman, karena saya juga dari kampung ke kampung melakukan spear fishing, saya juga ada kegiatan tausiah, kegiatan dakwah dan juga ramah lingkungan. Saya juga membawa tas-tas perlengkapan baju yang baju ya palingnya saya isi di plastik ya. Praktis ya. Baju ganti, baju koko. Kemudian tas ini yang saya sering bawa torque yang ini sering bawa ini ya, torque ya. Di dalamnya ada apa saja? Jadi kalau saya habis spot spear fishing, ikannya saya berbagai, ada juga jadwal tausiah. Makanya saya di dalamnya juga saya membawa perlengkapan ya, yang power bank, kemudian itu speaker mikrofon ya. Ini supaya saya bisa kegiatan tausiah dengan ini, menggunakan alat ini. Kemudian jangan lupa membawa tempat casan ya, seperti ini. Nah, di dalam tas ini ada materi-materi ya. Materi apa saja? Saya membawa Quran. Jangan lupa Anda membawa Quran, membaca Quran dimanapun Anda berada sebagai perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, materi yang saya sampaikan itu biasanya sering kasih pelajaran di pesantren itu menggunakan kitab juga. Nih, ada kitab juga, kitab Nahu. Biasanya habis supervising, ada jalur ngajar, saya bantu ngajar untuk anak-anak. Dasar-dasar bahasa Arab ya. Saya juga baru belajar sih, tidak mahir, tapi bantu-bantu ngajar lah. Ini juga saya bawa materi kitab untuk majelis taklim ya. Inilah kegiatan-kegiatan yang setiap hari saya lakukan teman-teman, dari rumah ke desa-desa dan melakukan safari. Biasanya dalam perjalanan safari saya, perjalanan itu ada kadang-kadang sampai 1 minggu, 2 minggu, kadang sampai 3 minggu, 1 bulan ya. Kadang ke rumah cuman 2 hari, 3 hari ya. Kalau 1 bulan paling saya istirahat dengan keluarga paling sekitar 1 minggu. Setelah itu saya berjalan lagi ke desa-desa yang lain. Yang penting desa itu saya senang itu ada tempat spot, ada pulau ya, supaya saya bisa mencari nafkah juga untuk teman-teman yang ada di masyarakat kita yang ada di kampung yang sangat membutuhkan, atau kita juga berbagi dengan teman-teman yang ada di kegiatan kemanusiaan yang lain. Dan jangan lupa teman-teman itu gunakan hari-harinya untuk melakukan aktivitas yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama saya ingatkan lagi, jangan lupa teman-teman yang ada di pulau-pulau, perhatikan terus sampah-sampah plastik, diangkat, diamankan, dan dibakar. Kemudian waspada orang-orang yang melakukan pengeboman ikan di laut, di pulau-pulau, yang menyebabkan ekosistem bawah laut rusak semuanya, dan itu akan membuat kesengsaraan bagi masyarakat setempat. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.